pelakor atau pengganggu rumah tangga. Ini dinamakan ritual pembantingan bujeng kepiar. Jadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat bujeng kepiar di video kami yang sebelumnya, dan ini harus dilakukan bagi orang yang tidak memiliki pasangan. Dalam arti tidak boleh jika orang yang sudah berumah tangga itu melakukan ritual ini karena akan berdampak yang tidak baik dalam keluarganya. Jadi ini langsung yang bersangkutan yang meminta tolong sama Mbah Kendil, dia sendiri yang membanting bujeng ini ke tanah dan kemudian didoakan oleh Mbah Kendil Jopo Montro, biarkan nanti kehendak Tuhan yang berjalan. Jika Allah mengizinkan, maka kiat kita ini akan berhasil teman-teman. Untuk itu kami minta doanya dan semoga video ini bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua dan lestarikan adat budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada siang hari ini saya akan mengklarifikasi hasil dari kiat atau kebudayaan yang dilakukan di video kami yang kami cantumkan di deskripsi ya, linknya. Jadi dalam video itu kami membuat bujeng kepiar dan bujeng renggang, yaitu ada salah satu teman kita yang mengadu kepada Mbah Kendil bahwasanya rumah tangganya yang sudah bertahun-tahun beliau bangun itu diganggu oleh seorang pelakor hingga suaminya itu pergi dari rumah dan membuat rumah sendiri. Jadi selama pernikahannya pun si istri memiliki rumah sendiri, si suami bahkan membuat rumah dengan selingkuhannya atau pelakor itu. Sontak teman kita itu mengadu sama Mbah Kendil. Dia mencurahkan betapa susahnya hatinya ketika melihat suaminya di depan umum dicium oleh pelakornya, kemudian dipeluk oleh pelakornya, yang membuat hatinya seperti disayat-sayat. Setelah itu teman-teman, Mbah Kendil pun menyarankan untuk melakukan ritual atau melakukan cara dengan menggunakan sistem peninggalan nenek moyang kita, yaitu dengan membuat bujeng renggang. Sudah saya jelaskan fungsi bujeng renggang itu adalah untuk merenggangkan hubungan antara suaminya dan pelakor atau selingkuhannya. Setelah itu kita juga membuat yang namanya bujeng kepiar untuk membubarkan hubungan antara suaminya dan pelakor itu. Tidak lama teman-teman, sampai hari ini sudah menganjak ke 13 hari dari kita membuat kedua bujeng tersebut. Dan beberapa waktu yang lalu beliau datang ke rumah kami dengan suaminya dan menyatakan bahwa suaminya yang awalnya tidak bisa lepas dari pelakor itu, dia ingin menjual rumah yang dia bangun sendiri dan kembali ke keluarganya atau kembali kepada istri sahnya. Jadi 13 hari terhitung dari pembuatan bujeng hingga saat ini. Bahkan 3 hari yang lalu dia sudah datang ke rumah Mbah Kendil menyatakan bahwa kiat yang telah dilaksanakan itu berhasil. Jadi hanya dalam waktu 10 hari saja ini membuahkan hasil teman-teman. Saya waktu itu ragu, ketika saya memasak itu ragu apakah cara-cara seperti itu bisa berhasil. Mbah Kendil cuma mengatakan bahwa cara ini sudah dilakukannya bertahun-tahun dan banyak orang yang tertolong menggunakan kiat ini. Sejak tahun 90, Mbah Kendil telah melestarikan kebudayaan peninggalan nenek moyang untuk membantu orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan, yaitu kita katakan saja pasiennya Mbah Kendil. Ketika saya memasak, saya itu juga merasa ragu. Orang kita berdoa saja kadang tidak berhasil, apalagi untuk hubungan pelakor ini kan sangat sulit sekali karena kita harus membolak-balikan hati seseorang. Tapi ternyata teman-teman, 10 hari saja kiat yang dilakukan Mbah Kendil itu membuahkan hasil dan keluarga ini kembali utuh. Sekarang dalam proses penjualan rumah untuk kembali menjadi satu dengan istrinya lagi. Teman-teman, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita simak video ketika kita melaksanakan kiat peninggalan leluhur itu. Mari kita tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kita mendapatkan tugas dari salah satu pasiennya Mbah Kendil yang dimintai tolong, bahwasanya mereka meminta tolong kepada Mbah Kendil terkait dengan pelakor yang mengganggu rumah tangganya. Kami sengaja untuk tidak membicarakan identitasnya karena itu kita menjaga privasi para pasien kami. Yang jelas Mbah Kendil selalu mengajarkan bahwasanya jika kita tidak memiliki tujuan, kita tidak boleh membuat perlambang-perlambang seperti ini karena ini semua sangat terkait atau berlangsungan dengan kehidupan kita. Sehingga teman-teman, karena ini kebetulan ada orang yang meminta tolong kepada Mbah Kendil untuk memisahkan si pelakor dengan suaminya, maka kita sekaligus membuat contoh kepada teman-teman supaya teman-teman tahu apa sih yang namanya
bujeng renggangnya. Jadi ini yang dinamakan bujeng renggang, teman-teman. Kita membuat bujeng satu utuh kerucut, kemudian kita belah menjadi dua dan kita renggangkan. Ini sebagai perlambang bahwasanya hubungan si pelakor dengan suami kita atau suami orang yang meminta tolong itu supaya bisa renggang, supaya bisa terpisah. Teman-teman, untuk lauk pauk kita tidak bisa memakai yang sembarangan ya. Ini terlihat seperti bujeng biasa, ada mie, sambal goreng, kemudian ada ikan atau ayam, kemudian ada urap atau kulupan. Untuk kulupannya sendiri kita tidak boleh menggunakan sayur kangkung. Jika kita menggunakan sayur kangkung, nanti ditakutkan justru malah hubungan antara pelakor dengan suami kita semakin kuat, sehingga kita menggunakan sayur-sayur yang lain. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan sayur kenikir dan capar. Kemudian ada mie, ini sebagai ragam lauk pauk saja. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk ikannya, teman-teman. Jadi untuk ayamnya kita khusus menggunakan suwiwi ya. Ini bahasa Jawanya suwiwi atau sayap. Jadi sayap ayam ini kita gunakan untuk ritual pada kali ini. Kita tidak bisa menggunakan kepala, paha, dada, atau ayam utuh, melainkan kita harus menggunakan yang namanya suwiwi atau sayap. Kenapa kok menggunakan suwiwi? Ini sebagai bentuk tujuan, sebagai perlambang supaya si pelakor itu bisa terbang atau pergi dari suami kita. Sehingga teman-teman, kita berharap melalui bujeng renggang ini dan dengan lauk pauk ini, si pelakor bisa menjauh dari suami kita, bisa ibur, bisa terbang, dan tidak lagi menghubungi suami kita. Kemudian ini ada lauk pauk sambal goreng, ini juga sebagai ragam, mentimun juga sebagai ragam, dan telur di tengah itu adalah sebagai cagak supaya suami kita dengan pelakor itu tidak bisa bersatu lagi. Teman-teman, kemudian di sini ada yang dinamakan bujeng kepyar. Ini sengaja kami tutup dengan daun seperti ini, tidak kita buka. Kita akan membukanya nanti ketika melaksanakan ritual pembantingan beras kepyar ini. Perlu diketahui bahwa untuk membanting bujeng kepyar ini tidak boleh orang yang sedang berumah tangga, karena itu akan berdampak buruk dengan kehidupannya, teman-teman. Jadi untuk membanting bujeng kepyar ini hendaklah orang yang belum menikah atau bujangan, ataupun duda, ataupun orang yang bersangkutan sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini nanti orangnya mengatakan bahwa dia akan membanting beras kepyarnya itu sendiri tanpa perwakilan. Itu tentu saja akan lebih baik karena itu berbanding lurus dengan niat yang meminta tolong kepada Mbah Kendil, sehingga akan terlihat kesungguhannya dan insya Allah bakal terkabul niatnya untuk merenggangkan si pelakor. Tidak lupa teman-teman, di sini kita selalu menggunakan jenang atau bubur merah dan bubur putih seperti ini. Pernah kita bahas di video-video kami sebelumnya bahwasanya jenang merah itu perlambang dari ibu, jenang putih itu perlambang dari bapak, kemudian jenang merah ditumpangi putih dan jenang putih ditumpangi merah. Ini dinamakan jenang purwo. Kenapa dinamakan jenang purwo? Ini adalah jenang wiwitan. Wiwitan atau asal mula terjadinya manusia, yaitu melalui cairan dari sel telur ibu dan sel sperma dari ayah, kemudian bersatu dan menjadi bayi atau menjadi manusia. Sehingga teman-teman, untuk ragam bujeng pada kali ini mungkin kalian tidak mengetahui atau tidak akan menjumpai di video-video teman-teman yang lain, karena ini adalah bentuk warisan kebudayaan dari nenek moyang yang mungkin sekarang hampir punah. Sehingga teman-teman, kenapa kita selalu menggunakan bujeng, kenapa kita selalu menggunakan ragam-ragam seperti ini, sudah kami jelaskan berkali-kali bahwasanya untuk permintaan tentu saja kita hanya meminta kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perlambang seperti ini adalah sebagai bentuk niat kita, sebagai bentuk pelengkap kita supaya permohonan kita bisa terkabul atau bisa terwujud. Orang yang hanya berdoa dan tidak berusaha itu adalah bohong atau percuma saja.
Tapi orang yang bekerja atau berusaha tanpa berdoa itu dikatakan sombong, karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Sehingga teman-teman, apa yang kita lakukan baik usaha maupun berdoa itu hendaknya kita lakukan secara bersamaan atau beriringan. Sehingga apa yang kita lakukan setiap usaha kita, jika nanti diridhoi oleh Allah, maka akan terwujud secara nyata. Ragam-ragam seperti ini mungkin teman-teman mengira ini adalah bentuk kebudayaan biasa atau bentuk kegiatan yang seperti tidak masuk akal. Apa hubungannya pelakor dengan buceng atau makanan lauk pauk seperti ini? Tapi pada kenyataannya teman-teman, dengan wiritan kita, dengan doa-doa kita, dan kemudian dengan usaha kita membuat ragam-ragam kebudayaan seperti ini dengan keyakinan perlambang-perlambang di dalamnya, tidak sedikit orang yang berhasil ditolong oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi melalui kegiatan atau melalui cara-cara seperti ini, banyak orang yang ditolong oleh Mbah Kendil Jopo Montro yang seperti rumah tangganya sudah diambang kehancuran, mereka bisa bersatu lagi dan menjalankan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tentu saja ini bukan karena kekuatan Mbah Kendil, bukan karena Jopo Montoro Mbah Kendil, melainkan karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga teman-teman, kami selalu menghimbaukan bahwasanya Mbah Kendil tidak memiliki kekuatan apapun, Mbah Kendil tidak memiliki kemanjuran apapun, melainkan Mbah Kendil hanya memiliki cara-cara dan doa yang bisa kita terapkan bersama-sama. Pada hari ini teman-teman, orang yang bersangkutan langsung datang ke rumah ini dan dia memasak bersama-sama dengan saya untuk menyiapkan ragam-ragam seperti ini. Ini nanti akan didoakan oleh Mbah Kendil Jopo Montro, dan nanti kita akan bagi-bagikan ke tetangga sekitar dengan bentuk sedekah, dan supaya doa-doa kita banyak orang yang mengaminkan. Teman-teman, jadi ragam-ragam seperti ini tetap kita lestarikan. Kita tidak menyembah kepada Tuhan yang lain, hanya satu yang bisa kita mintai tolong, yang bisa kita permohoni, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk permohonan ini teman-teman untuk membantu salah satu teman kita yang tidak saya sebut namanya. Dia sedang kesusahan, sudah bertahun-tahun suaminya selalu mengejar orang lain, selalu berkecimpung atau bercengkrama dengan wanita lain. Itu pun membuat hatinya sangat sakit, bahkan anak-anaknya pun juga sangat sakit hati. Sehingga teman-teman, saya juga meminta doa kepada teman-teman semua, semoga melalui kiat-kiat kita ini, melalui cara-cara kita ini, dan melalui doa-doa kita bersama, orang yang meminta tolong bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, bisa terkabul doa-doa kita, sehingga bisa menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah lagi. Teman-teman, sudah saya jelaskan secara lengkap bentuk dari buceng kita pada hari ini, yaitu buceng renggang. Ini tujuannya saya ulangi lagi untuk merenggangkan hubungan antara pelakor dengan suami kita. Teman-teman tidak bisa menggunakan sayur kangkung, sayur kuluwe, itu harus dihindari. Hendaklah gunakan sayuran-sayuran yang lain. Kemudian untuk ikannya saya ulangi harus menggunakan sayap atau suwiwi sebagai perlambang agar si pelakor itu kabur atau terbang atau pergi dari suami kita. Untuk lauk pauk yang lain seperti sambal goreng, mie, dan mentimun itu hanya sebagai ragam teman-teman. Dan saya ulangi lagi, ini tidak bisa kita tinggalkan, yaitu jenang purwo, bubur putih, bubur merah ditumpangi putih, dan bubur putih ditumpangi merah. Kemudian ini adalah beras kepiar. Ini sangat sulit sekali membuatnya teman-teman, karena ini hanya beras, tidak dengan santan. Dan ini berasnya tidak matang teman-teman, ini belum berbentuk nasi, ini masih berbentuk beras. Sehingga kita buat sebagai kerucut seperti ini, tujuannya agar dibanting itu bisa ambyar. Dalam pembantingan itu juga menjadi perlambang, jika sekali bantingan berasnya ambyar, maka insya Allah apa yang menjadi permohonan kita bisa terwujud atau bisa terkabul.
Tetapi teman-teman, apabila ketika dibanting beras itu masih kempal, maka teman-teman itu menjadi perlambang bahwasanya akan sulit sekali memisahkan si pelakor itu. Namun teman-teman, kita tidak bisa cukup segitu, tidak bisa kita cukup dengan persepsi itu, karena ketetapan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jadi ini adalah ragam bujeng renggang yang akan kita doakan bersama Mbah Kendil Jopo Montro dan akan kita bagi-bagikan ke tetangga-tetangga. Semoga kiat kita pada hari ini bermanfaat bagi salah satu teman kita. Dia bisa rukun kembali dengan suaminya, dia bisa kembali menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita teman-teman, bahwasanya jangan sampai kita menyakiti pasangan kita. Baik sang suami jangan menyakiti istri, baik sang istri jangan menyakiti suami. Kehidupan dalam rumah tangga seperti yang sering kita saksikan, yang sering kita katakan, bahwasanya kita harus hidup bersama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi teman-teman, mungkin ini yang bisa kami jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena masih banyak lagi kiat-kiat dari nenek moyang dalam bentuk-bentuk kebudayaan yang akan kita sajikan dalam channel ini. Jadi ini teman-teman, kita akan mendoakan bersama Mbah Kendil Jopo Montro. Semoga teman kita ini segera mendapatkan penyelesaian atas permasalahannya sehingga bisa menjadi rukun dengan suaminya. Itu dia teman-teman, jadi video sudah kami sajikan secara lengkap. Jadi itu adalah ketika kami melakukan kiat peninggalan nenek moyang untuk membantu salah satu teman kita. Jadi kita menjaga privasi di sini ya teman-teman. Saya tidak menyebutkan alamatnya, saya tidak menyebutkan namanya. Tapi jika teman-teman mungkin ragu atau teman-teman ingin mengetahui kebenarannya, kalian bisa datang ke rumah saya tunjukkan orang yang meminta tolong itu. Dan kemudian teman-teman bisa wawancara, teman-teman bisa tanya-tanya apakah benar kiat yang dilakukan Mbah Kendil itu membuahkan hasil yang sebenarnya. Dan teman-teman, melalui video ini kami tidak mempromosikan kemampuan Mbah Kendil untuk membantu permasalahan orang. Jadi melalui video ini cuma klarifikasi bahwa ternyata kiat-kiat peninggalan dari nenek moyang itu bukanlah omong kosong, melainkan kita bisa membuktikan tentunya dengan penuh keyakinan dan niat yang tulus. Dan yang terutama adalah satu, permohonan kita dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Mbah Kendil itu tidak memiliki kemampuan apapun, Mbah Kendil itu tidak memiliki kesaktian apapun. Mbah Kendil hanyalah sosok manusia biasa seperti saya dan teman-teman semua. Jadi beraktivitas seperti layaknya manusia, juga bisa marah, bisa sedih, kemudian bisa bahagia, bisa nelangsa dan lain sebagainya. Jadi Mbah Kendil cuma memiliki cara-cara atau kiat-kiat peninggalan dari nenek moyang kita, yaitu peninggalan dari leluhur kita yang telah dilestarikan Mbah Kendil bertahun-tahun, dan terbukti itu bisa membantu orang tanpa melalui jalan yang sesat. Jadi memang Mbah Kendil pernah mengakui bahwa beliau itu pernah terjun atau masuk ke dunia ilmu hitam. Tapi sejak sekitar 20 tahun yang lalu Mbah Kendil telah membuang ilmu-ilmu yang bernuansa kesesatan, dan Mbah Kendil mulai kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan Allah, dan melaksanakan setiap perbuatannya yang tidak melanggar norma-norma agama. Jadi teman-teman, kiat-kiat atau cara-cara yang dilakukan Mbah Kendil ini hanya berdasarkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa dijamin keberhasilannya. Jadi ketika Mbah Kendil membantu orang, dia pasti akan membantu dengan setulus hati, dia akan membantu dengan sungguh-sungguh. Tapi teman-teman, untuk keberhasilan atau tidaknya kami tidak bisa menentukan, karena ini kan cuma bentuk permohonan kepada Tuhan, permohonan kepada Allah. Jadi jika dikabulkan ya berhasil, jika tidak dikabulkan ya tentu saja kita harus berusaha melalui cara lain. Jadi bentuk permohonan, jadi yang namanya doa kan bisa diterima, bisa tidak. Ini harus teman-teman mengerti. Jadi Mbah Kendil itu bukanlah sosok orang yang sakti. Ketika dimintai tolong pasti bisa, ketika dimintai tolong pasti bisa. Jadi Mbah Kendil cuma manusia biasa yang memiliki cara-cara untuk memohon kepada Tuhan, untuk mengajukan permohonan kepada Tuhan. Untuk berhasil atau tidaknya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sangat bersyukur sekali salah satu teman kita ini bisa kembali utuh keluarganya, suaminya bisa kembali sadar, meskipun seperti tidak wajar ya teman-teman. Jadi sudah bertahun-tahun suaminya ini tergoda dengan pelakor, istrinya cuma bisa sabar dan sudah mencari sesepuh atau paranormal kesana kemari,
sudah menghabiskan banyak waktu, banyak uang hingga bertahun-tahun, dan titik akhirnya alhamdulillah Mbak Kendil bisa menjadi perantara atas kesadaran suaminya sehingga bisa kembali menjalankan kehidupan rumah tangga yang wajar, bisa rukun dengan istri sahnya, bisa rukun dengan anak-anaknya, sekarang bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita doakan teman-teman, semoga teman kita ini tidak tergoda lagi dengan cobaan-cobaan, karena yang namanya rumah tangga pasti akan memiliki godaan dan cobaan. Kita doakan supaya mereka bisa menghadapi setiap ujiannya sehingga bisa menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang sakinah mawaddah warahmah, yang bisa menurunkan keberkahan baik secara jasmani dan rohani, bisa menjalin hubungan rumah tangga dunia dan akhirat. Teman-teman, masih banyak lagi cara-cara peninggalan dari nenek moyang yang mungkin akan kami sajikan di video kami yang selanjutnya. Untuk itu teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendil Joko Montro, yang insya Allah selain menjadi hiburan juga bisa menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian teman-teman klarifikasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.